Kamu baru kerja sehari, tapi sudah berani atur-atur waktu majikanmu. Kamu itu cuma sopir miskin. Nada dingin itu menusuk, tapi Raihan tidak bereaksi. Di balik kaca mobil yang berlapis kemewahan, dua dunia mulai bertemu. Yang satu datang dengan kesombongan, yang lain dengan ketenangan. Namun keduanya belum tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Halo para penonton Dewanara dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sambil menyimak alur cerita ini, jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit sore di Jakarta tampak begitu mewah dari lantai 30 Hotel Wijaya Imperial. Lampu-lampu kota berkelip seperti perhiasan mahal. Namun bagi Aurel Wijaya, semuanya terasa hambar. Ia berdiri di depan jendela kaca besar, mengenakan gaun putih dari perancang terkenal. Di tangannya segelas anggur merah, hanya disentuh bibir, tak pernah diminum. Di belakangnya, suara sepatu tinggi bergema di lantai marmer. Rapat Dewan Direksi sudah selesai. Nona, ujar Sylvia, asisten pribadinya yang setia. Aurel tidak menoleh. Bagus, suruh mereka kirim laporan ke mejaku, dan tolong jangan biarkan siapapun masuk ruanganku tanpa izin. Nada suaranya datar, tapi penuh wibawa dingin. Sylvia menunduk sopan. Baik, Nona. Sebelum keluar, ia menatap Aurel sebentar. Menyadari lagi betapa kesepian wanita itu. Meski dikelilingi kemewahan. Malamnya, pesta ulang tahun Aurel diadakan di ballroom hotel megah milik keluarganya sendiri. Wartawan, selebritas, dan rekan bisnis datang silih berganti. Kamera berkilat, pujian mengalir. Tetapi di balik senyumnya, Aurel merasa hampa. Selamat ulang tahun, sayang. Suara berat Leonard Wijaya ayahnya terdengar dari belakang. Ia datang terlambat. Seperti biasa, Aurel tersenyum tipis. Terima kasih, Papa. Aku kira Papa lupa lagi. Papa tidak lupa, hanya sibuk. Selalu sibuk, jawab Aurel lirih. Leonard memandang putrinya penuh makna. Kamu sudah dewasa, Aurel. Tapi Papa harap kamu belajar satu hal. Kekayaan bukan segalanya. Aurel mengangkat alis. Papa ingin aku hidup sederhana. Tidak semua orang dilahirkan untuk jadi biasa, Pa. Leonard tersenyum pahit. Justru itu yang membuatmu kesepian. Kalimat itu menusuk tidak karena keras, tapi karena benar. Beberapa hari kemudian, Aurel duduk di kursi belakang mobil mewah keluarganya. Sibuk dengan ponsel, Sylvia, katanya tanpa menatap. Sopir yang lama sudah berhenti ya, Nona. Katanya istrinya sakit, dan penggantinya baru mulai hari ini. Aurel, semoga tidak seperti yang sebelumnya. Aku tidak suka sopir yang banyak bicara. Pintu depan terbuka. Seorang pria muda masuk ke kursi pengemudi dengan sikap sopan. Tubuhnya tegap, raut wajahnya tenang. Namun matanya tajam seperti menyimpan cerita. Selamat pagi, Nona. Nama saya Raihan, sopir baru keluarga Wijaya. Nada suaranya dalam, tenang, dan penuh hormat. Aurel menatap dari kaca depan. Pakaiannya sederhana. Jam tangannya murahan, dan senyumnya terlalu jujur untuk dunia seperti miliknya. Raihan ulang, Aurel. Kamu tahu aturan di sini. Saya akan belajar, Nona. Jawabnya singkat. Bagus, aturannya sederhana. Jangan bicara kecuali ditanya, dan jangan menatap saya. Dari kaca spion itu, Raihan hanya mengangguk, memutar mesin tanpa membantah. Mobil melaju pelan keluar dari garasi. Di dalam kabin yang mewah, hanya ada suara lembut musik klasik dan detak jam di pergelangan tangan Aurel. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Aurel merasa diperhatikan bukan karena statusnya, tapi karena dirinya, dan itu membuat dadanya berdebar. Tanpa ia tahu alasannya,
Aurel duduk bersilang kaki di kursi belakang, menatap layar ponsel. Tangannya sibuk menggulir jadwal rapat dan pesta amal. Di kaca depan, Raihan fokus pada jalan. Wajahnya tenang meski klakson saling bersahutan. Raihan, suara Aurel memecah keheningan. Kenapa mobilnya pelan sekali? Aku harus sampai di kantor sebelum jam 9.00. Raihan melirik arloji. Masih pukul 5, Nona. Saya perkirakan 10 menit lagi tiba. Aurel menghela napas. Jengkel, kamu baru kerja sehari tapi sudah berani acar-acar waktu majikanmu? Nada dingin itu menusuk. Tapi Raihan tidak bereaksi. Ia hanya berkata pelan, "Maaf Nona, saya hanya tidak ingin mobil ini menabrak karena terburu-buru." Aurel memutar bola mata. Sopir lain biasanya tahu cara menyenangkan saya. Kamu terlalu kaku. Raihan menatap lurus ke depan. Tugas saya bukan menyenangkan, Nona. Tugas saya memastikan Anda selamat. Kata-kata itu membuat Aurel terdiam sesaat. Ada nada tegas di balik kesopanan Raihan. Sesuatu yang tak biasa ia dengar dari seorang bawahan. Setibanya di kantor pusat Wijaya Group, Aurel keluar dengan langkah angkuh. Para karyawan memberi salam hormat, menunduk sopan. Namun di balik punggung mereka berbisik. Itu Nona Aurel cantik tapi dingin. Katanya semua staf baru takut padanya. Aurel mendengar samar-samar. Tapi ia sudah terbiasa di dunia bisnis ayahnya. Kelembutan sering dianggap kelemahan. Siang harinya, setelah rapat panjang, Aurel kembali ke mobil. Raihan sudah menunggu di depan lobi, membuka pintu untuknya. Sudah siap, Nona? Jangan terlalu formal. Aku bukan ratu, kata Aurel setengah bercanda. Raihan menatapnya sebentar, tapi kadang Nona memang tampak seperti itu. Aurel menoleh cepat, separuh tersinggung, separuh terkejut. Seperti apa maksudmu? Raihan tersenyum samar, seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah, tapi jarang mendengar. Keheningan melingkupi kabin. Musik lembut mengalun. Tapi hati Aurel terasa bergetar aneh. Tak ada yang berani berbicara padanya seperti itu sebelumnya. Apalagi seorang sopir. Sore menjelang malam, Aurel kembali ke rumah besar keluarga Wijaya. Ia melepas sepatu, menatap lenggit-lenggit kristal ruang tamu, lalu berkata pada Sylvia. Orang itu sopir baru, Raihan. Aneh sekali. Sylvia menatap penasaran. Aneh bagaimana, Nona? Dia tidak takut padaku. Sylvia tersenyum tipis. Mungkin karena dia tidak melihatmu sebagai seseorang yang menakutkan. Aurel mendengus pelan. Atau mungkin dia belum tahu siapa aku. Ia berjalan menuju balkon kamarnya. Memandangi kota yang berkilau di bawah sana. Dalam hati Aurel mencoba menepis rasa heran yang terus tumbuh. Kenapa? Aku memikirkan kata Ketania terus. Namun jauh di tempat lain, di kamar kecilnya di area staf, Raihan menatap foto tua yang ia simpan di dompet. Foto dirinya bersama seorang pria paruh baya di depan papan bertuliskan Hotel Arka 2005. Tatapannya penuh tekad. Aku tak datang untuk dendam. Bisiknya pelan. Tapi Tuhan tolong aku buktikan sesuatu pada mereka. Pagi datang dengan cahaya keemasan yang menembus jendela kamar Aurel. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Cantik, berkelas, sempurna, tapi matanya terlihat lelah. Malam tadi ia hampir tak tidur karena memikirkan kalimat Raihan yang sederhana tapi menancap kuat seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah, tapi jarang mendengar. Kenapa aku harus terganggu? Oleh ucapan seorang sopir, gumamnya kesal mencoba menepis rasa tak nyaman, yang justru membuatnya ingin tahu lebih banyak. Beberapa jam kemudian, Aurel sudah siap berangkat menghadiri rapat penting dengan investor asing. Ia turun dengan sepatu hak tinggi berwarna perak. Langkahnya mantap. Raihan sudah menunggu di depan pintu mobil. Berdiri tegak dan sopan. Selamat pagi, Nona. Aurel hanya membalas singkat menatap ponsel tanpa ekspresi. Mobil melaju pelan keluar dari halaman rumah besar itu.
Udara pagi terasa jernih, tapi suasana di dalam mobil menegang dayam-dayam. Setelah beberapa menit, Raihan menoleh sedikit. "Nona, maaf, apakah kita langsung ke kantor pusat atau mampir dulu ke lokasi proyek?" "Langsung saja," jawab Aurel cepat tanpa menatap. Namun belum 5 menit berlalu, ponselnya bergetar telepon dari Sylvia. "Ya, Sylvia, aku di jalan." Suara di seberang panik. "Nona, rapatnya dipindahkan ke lokasi proyek, bukan di kantor. Investor sudah di sana." Aurel terkejut, lalu menatap Raihan dengan tajam. "Kenapa kamu tidak memastikan dulu tempat rapatnya? Sekarang aku bisa terlambat." Raihan tetap tenang. "Saya sudah tanya Nona, tapi Anda bilang langsung ke kantor, dan kamu tidak berpikir untuk mengonfirmasi," seru Aurel. Suaranya meninggi. Raihan menarik napas, lalu menatap ke depan lagi. "Saya hanya mengikuti perintah Nona. Bukankah itu yang Anda minta?" Hening kata-kata itu memantul di telinga Aurel seperti tamparan halus. Mereka tiba di lokasi proyek 15 menit kemudian. Aurel bergegas turun tanpa berkata apapun, meninggalkan Raihan berdiri di bawah terik matahari. Beberapa staf memandang sopir baru itu dengan tatapan heran. Namun Raihan hanya tersenyum tipis dan kembali ke dalam mobil. Di dalam gedung, Aurel mencoba menutupi emosinya. Namun sepanjang rapat, pikirannya terus melayang pada kejadian barusan. Ia jarang disalahkan, apalagi oleh seseorang dari kelas sosial yang lebih rendah darinya. Namun, kali ini, entah kenapa, ia merasa bersalah. Sore harinya, setelah rapat usai dan semua orang pulang, Aurel menatap keluar jendela proyek. Raihan masih di sana, memarkir mobil di bawah pohon, menunggu tanpa mengeluh. Keringat membasahi pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia bahkan membantu salah satu petugas keamanan yang kesulitan mengangkat kotak. Aurel menggenggam ponselnya erat. Ada sesuatu yang berbeda pada pria itu. Sesuatu yang membuatnya tak nyaman sekaligus hangat. Saat mobil melaju pulang, Aurel membuka suara pelan. "Tadi aku sedikit berlebihan." Raihan menatap lewat kaca spion. "Tapi hanya sebentar. Tidak apa-apa Nona. Semua orang bisa salah." Bahkan sopir tanya Aurel separuh sinis. Raihan tersenyum tipis, termasuk pewaris hotel sebesar Wijaya Group. Aurel terdiam lalu menatap jendela, menahan senyum kecil yang tak ingin ia tunjukkan. Untuk pertama kalinya seseorang berbicara padanya tanpa rasa takut, dan itu justru terasa menyenangkan. Malam tiba. Aurel menatap langit kota dari balkon kamarnya. Dari kejauhan, ia bisa melihat bayangan mobil keluarga mereka di garasi. Entah mengapa, bayangan itu kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Di tempat lain, Raihan menulis sesuatu di buku catatannya sebelum tidur. Satu kalimat sederhana. "Dia belum mengenal siapa aku, tapi suatu hari, aku ingin dia tahu." Tanpa kebencian pagi itu, Aurel bangun lebih awal dari biasanya. Ia memilih sendiri pakaian untuk menghadiri pembukaan cabang baru Wijaya Group. Acara besar yang diliput media nasional. Gaun merah merun, anting berlian, dan riasan sempurna. Segalanya harus memancarkan kesempurnaan. "Semua kamera akan tertuju padaku hari ini," katanya di depan cermin. Sylvia, yang sedang menata berkas di sudut ruangan, menimpali lembut, dan Raihan akan menjemput Nona tepat waktu. Seperti biasa, Aurel menatap sekilas ke arah Sylvia, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Baiklah, pukul." Mobil hitam mengilap berhenti di depan pintu rumah besar itu. Raihan keluar, berpakaian rapi dengan setelan sopir hitam dan dasi abu-abu. Saat melihat Aurel turun dengan penuh percaya diri, matanya sempat terpaku sejenak, bukan karena terpesona, tapi karena kagum akan cara wanita itu berjalan. Mantap tapi tetap anggun. Aurel membuka percakapan singkat di dalam mobil. "Raihan, hari ini penting. Jangan buat kesalahan sekecil apapun." Raihan menatap lewat kaca spion mengangguk. "Saya mengerti, Nona. Terlambat 5 menit saja, aku bisa jadi bahan gosip nasional." Raihan tersenyum samar.
Sampai lebih cepat dari gosip. Aurel sempat menahan senyum, tapi cepat-cepat memalingkan wajah ke jendela. Cukup fokus saja menyetir. Acara pembukaan berlangsung megah. Puluhan wartawan, influencer, dan pengusaha hadir. Aurel berdiri di panggung, memberikan pidato dengan suara tenang dan penuh wibawa. Kilatan kamera tak henti-henti menyala, menyorot wajahnya yang sempurna. Namun, di antara kerumunan, ada satu pengusaha senior yang tiba-tiba maju mendekat setelah acara usai. Ia adalah Tuan Darmawan, rekan bisnis ayahnya yang terkenal ramah di depan publik, tapi licin di balik layar. "Ah, Nona Aurel," katanya sambil menjabat tangan. "Pidato yang luar biasa. Papah kamu pasti bangga." Aurel tersenyum sopan. "Terima kasih Pak Darmawan." Tapi pria itu kemudian mencondongkan tubuh sedikit. Berbicara dengan nada pelan, namun menusuk. "Sayang sekali. Bisnis sebesar ini masih diserahkan pada wanita muda. Semoga kamu tidak jatuh karena kesalahan kecil." Nada merendahkan itu membuat Aurel kaku. Beberapa wartawan di sekitar mereka tampak mendengar sebagian percakapan itu dan mulai berbisik. Situasi memanas. Tepat saat Aurel hendak menjawab, langkah Raihan muncul di belakang. Dengan tenang, ia mendekat dan berkata, "Maaf, Nona, tapi tim humas meminta Anda segera ke ruang konferensi pers. Banyak kamera menunggu. Sebaiknya kita tidak berlama-lama di sini." Nada lembut tapi tegas itu terdengar sangat profesional, membuat para wartawan langsung mengalihkan perhatian. Aurel tertegun. Ia tahu Raihan baru saja menyelamatkannya dari potensi skandal. Bahkan Tuan Darmawan hanya bisa tersenyum kaku dan mundur di dalam mobil. Setelah acara, Aurel menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa cukup lama. Lalu tiba-tiba suaranya terdengar pelan. "Tadi kamu sengaja datang menghentikanku?" Raihan menjawab tanpa menoleh. "Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan." Aurel menatapnya dari kaca spion. "Kamu tahu kalau aku bisa menegurmu karena berani campur tangan?" Raihan tersenyum tipis. "Saya lebih takut melihat Anda dijatuhkan orang lain, Nona." Kalimat itu membuat dada Aurel hangat. Ia ingin membalas, tapi tak tahu harus berkata apa. Hening mengisi kabin. Namun kali ini, bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang lembut. Sore hari ketika Raihan menurunkan Aurel di rumah, ia sempat berkata pelan, "Terima kasih karena sudah sigap tadi." Raihan menunduk sopan. "Itu sudah tugas saya." Aurel menatapnya sebentar, lalu berbalik masuk ke rumah. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu, saat ia sadar satu hal. Untuk pertama kalinya seseorang menolongnya, bukan karena kekuasaan, tapi karena peduli. Malam itu, Aurel berbaring di ranjang mewahnya, tapi matanya enggan terpejam. Bayangan kejadian siang tadi terus berputar di kepalanya. Tatapan tenang Raihan. Kalimatnya yang lembut tapi tegas, dan caranya berdiri melindungi tanpa pamrih. Kenapa dia begitu tenang? Seolah tahu apa yang harus dilakukan tanpa diminta. Bisiknya pelan. Ia mencoba menepis pikiran itu, menutup mata rapat-rapat. Namun suara lembut itu kembali teriang. "Saya lebih takut melihat Anda dijatuhkan orang lain." Nona Aurel menghela napas panjang. Sopir aneh. Keesokan paginya, suasana di rumah besar itu terasa lebih hangat dari biasanya. Aurel berjalan menuruni tangga dengan pakaian kerja. Aroma kopi memenuhi ruang tamu. Sylvia yang sedang memeriksa jadwal menatapnya sambil tersenyum kecil. "Nona kelihatan cerah pagi ini." Aurel mengangkat alis. "Cerah? Bagaimana?" Entahlah, seperti seseorang yang sedang memikirkan hal baik. Hal baik. "Aku hanya ingin kerja cepat hari ini, bukan curhat soal hidup," balas Aurel cepat. Menutupi rona hangat di wajahnya, Sylvia tersenyum tak menjawab, seolah tahu sesuatu yang Aurel sendiri belum sadari. Di perjalanan menuju kantor, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Biasanya hening, kini ada kehangatan. "Tamar." Aurel menatap berkas di pangkuannya, lalu berbicara tanpa sadar. "Raihan,
Kamu sudah bekerja di sini? Berapa lama? Baru seminggu, Nona. Jawabnya sopan. Tapi kamu seolah sudah tahu cara menghadapi semua situasi. Raihan tersenyum tipis. Mungkin karena saya terbiasa menghadapi orang yang kuat kepala. Aurel menoleh. Cepat. Maksudmu aku kalau Nona mengakuinya, saya tidak menyangkal. Jawabnya tenang. Aurel terdiam, satu sisi ingin tersinggung. Tapi sisi lain entah mengapa ingin tertawa. Siang itu di kantor pusat, Aurel menghadiri rapat panjang yang melelahkan. Banyak keputusan berat harus ia buat dan beberapa staf masih meragukan kemampuannya. Saat keluar dari ruang rapat, wajahnya terlihat tegang. Raihan yang menunggu di lobi segera membuka pintu mobil. Aurel masuk tanpa bicara. Namun beberapa menit kemudian, suara lirihnya terdengar. Kamu pernah merasa semua orang menatapmu hanya untuk melihat kapan kamu gagal? Raihan menatapnya lewat kaca spion, tidak menanggapi segera. Lalu perlahan ia berkata, orang yang hebat tidak takut dinilai, dia hanya takut berhenti berjuang. Aurel menatap pantulan wajahnya di kaca mobil, dan untuk pertama kalinya, kata-kata orang lain terasa menenangkan, bukan menantang. Sore menjelang malam, saat Raihan menurunkan Aurel di depan rumah, langit berwarna jingga keemasan. Aurel turun perlahan, lalu berkata tanpa menatap. Besok kamu ikut aku ke acara makan malam bersama para investor. Aku butuh sopir yang bisa diandalkan. Raihan menangguk sopan. Tentu Nona Aurel berjalan masuk. Namun sebelum menutup pintu, ia sempat menatap sekilas ke arah Raihan, yang sedang memeriksa mobilnya. Untuk alasan yang tidak ia pahami, pemandangan sederhana itu membuat dadanya terasa hangat sekaligus takut. Karena di balik rasa kagum yang mulai tumbuh, ada bisikan kecil dalam hati. Aku tidak boleh jatuh hati pada seseorang sepertinya. Aurel berdiri di depan cermin kamar riasnya, mematut gaun hitam elegan yang menjuntai sempurna di tubuh rampingnya. Acara makan malam dengan para investor besar malam ini adalah momen penting bukan hanya bagi perusahaannya, tapi juga bagi harga dirinya. Sylvia membantu menata rambut Aurel, lalu berbisik. Nona terlihat luar biasa malam ini. Aurel mengangguk kecil. Harus dunia tidak boleh melihatku goyah. Sylvia tersenyum lembut dan Raihan akan mengantar Nona seperti biasa. Aurel sempat terdiam sesaat lalu menjawab pendek. Ya, dia sopir bukan pendamping. Jangan salah paham. Namun hatinya justru berdetak lebih cepat. Saat mendengar suara langkah di luar, Raihan menunggu di depan mobil dengan jas hitam rapi sedikit berbeda dari biasanya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya memancarkan sesuatu yang hangat. Saat melihat Aurel keluar rumah, mobil sudah siap. Nona, katanya sopan sambil membuka pintu. Aurel masuk tanpa banyak bicara. Tapi ketika Raihan duduk di depan, aroma parfum lembut yang memenuhi kabin membuatnya gugup tanpa alasan jelas. Selama perjalanan, mereka tak banyak berbicara. Namun, setiap kali mobil berhenti di lampu merah, Aurel bisa melihat bayangan wajah Raihan di kaca spion. Tenang, fokus, dan jujur. Dan entah mengapa, keheningan itu terasa nyaman sampai mobil berhenti di depan hotel. Acara makan malam berlangsung megah. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan gelas-gelas anggur beradu pelan. Aurel duduk di meja utama, dikelilingi para pengusaha, influencer, dan wartawan bisnis. Ia tampil sempurna. Senyum profesional, postur elegan, tutur kata lembut, namun berwibawa. Namun di sela acara, ia melihat Raihan berdiri di dekat pintu. Menjaga jarak seperti yang seharusnya dilakukan seorang sopir. Entah kenapa, pandangan itu mengganggunya. Beberapa tamu mulai memperhatikan kehadiran Raihan. Salah satu di antaranya pria paruh baya bernama Fajar Gunawan. Tertawa kecil sambil berkata, "Lucu juga ya, Nona Aurel. Sopir Anda tampak gagah sekali malam ini. Apa memang kriteria karyawan Wijaya Group harus tampan?" Tawa kecil meletup di sekitar meja.
Aurel tersenyum kaku, sedikit risih. Dia hanya sopir, Pak. Tidak lebih. Namun tawa para tamu semakin ramai, dan salah satu dari mereka berseloroh. Mungkin saja, Nona punya selera berbeda. Hati wanita kan misterius. Semua tertawa, kecuali Aurel, yang wajahnya mulai menegang. Ia tak ingin terlihat tersinggung, tapi rasa malu menusuk dadanya. Dan dalam refleks yang didorong oleh ego, ia menjawab terlalu cepat. Ah, tolong, saya tidak tertarik pada orang dari dunia bawah. Saya tidak bercampur dengan mereka. Tawa di meja langsung mereda. Beberapa orang saling pandang. Aurel sadar. Ucapannya terdengar tajam. Tapi sudah terlambat, karena di sudut ruangan, Raihan berdiri mendengar semuanya. Malam itu berakhir lebih cepat dari yang direncanakan. Setelah acara usai, Aurel berjalan cepat ke arah mobil, menahan rasa bersalah yang mulai menghimpit. Raihan sudah membuka pintu tanpa menatapnya. Dalam perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun keluar dari keduanya. Hanya suara mesin yang lembut dan jarum jam di dashboard yang berdetak perlahan. Berharap Raihan akan sekadar menanyakan kabarnya. Tapi ia tahu itu takkan terjadi. Raihan panggilnya pelan suatu pagi. Ya Nona. Nona. Aurel terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Kamu marah ya? Saya tidak punya hak untuk marah pada atasan saya." Jawab Raihan datar. Aurel terdiam lagi. Tapi di balik wajah tenang itu, hatinya terasa diremas. Di kantor, rekan-rekannya memuji keberhasilan acara malam itu, tanpa tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik senyum Aurel. Namun di ruang kerjanya, ia duduk lama menatap laptop yang tak juga dibuka. Kata-kata Raihan semalam terniam. Dunia Anda memang berbeda dengan dunia saya. Ia membenci kalimat itu bukan karena hinaan, tetapi karena kebenarannya. Malamnya Aurel duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Sylvia menghampiri sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Nona, belum tidur?" Aurel menggeleng. "Aku hanya merasa aneh karena Raihan." Tanya Sylvia lembut. Aurel tersentak. "Dari mana kamu tahu?" "Saya hanya melihat perubahan. Biasanya Nona tak peduli pada siapapun selain pekerjaan. Tapi sejak Raihan datang, Nona mulai peduli pada hal-hal kecil yang tak pernah Nona hiraukan." Aurel memalingkan wajah. Dia hanya sopir. "Sylvie, tapi kenapa mata Nona basah saat menyebut namanya?" Pertanyaan itu membuat Aurel tercekat. Ia mencoba tersenyum, tapi air matanya menetes perlahan. Keesokan harinya, Aurel tiba lebih awal di kantor. Ia memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Namun begitu masuk ke parkiran, ia melihat Raihan sedang berbicara dengan seorang pria tua berpakaian.